Hai, selamat datang di channel Rani Math Studio. Nah, kali ini Bu Rani akan mengajarkan pelajaran atau KD kelas 10 wajib. Tentang apa? Tentang domain dan range operasi fungsi. Nah, kita langsung deh ke contoh soal. Karena kemarin kan Ibu sudah mengajarkan tentang domain dan range. Nah, sekarang bagaimana tentang operasi dua fungsi? Yuk. Misalnya diketahui fx sama dengan 2x tambah 3, gx sama dengan 5 min 4x. Tentukan hasilnya, domain dan range dari f plus gx. Artinya ini adalah fx ditambah gx. Nah, seperti ini ya. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah 2x plus 3 ditambah gx-nya adalah 5 min 4x. Nah, kalau kita lihat yang sejenis adalah 2x kurang 4x, yaitu min 2x. 3 tambah 5 sama dengan plus 8. Inilah f plus gx, ini hasilnya. Nah, untuk domain dan range-nya, karena dia tidak ada batas x antara sekian sampai sekian, langsung saja domain f plus g-nya itu sama, yaitu adalah x anggota bilangan real. Sedangkan range-nya, artinya x berapapun mau dimasukkan itu pasti ada hasilnya. Dan range-nya juga pasti ada hasilnya gitu. Jadi berlaku untuk semua anggota bilangan real. Nah, kalau yang ada batasnya, misalnya tentang penjumlahan fungsi atau domain fungsi yang ada batasnya, nah kalian bisa lihat di video Bu Rani yang kemarin-kemarin. Nanti Bu Rani sertakan di deskripsi ya linknya ya. Jadi kalian bisa langsung melihat ya, langsung mengklik saja videonya. Jadi kalian bisa langsung praktek atau lihat seperti apa sih caranya mencari domain dan range kalau ada batas-batasnya. Misalnya x antara berapa sampai berapa. Oke, sekarang kita masuk ke operasi selanjutnya. Berikutnya adalah f kurang gx. Artinya ini adalah fx dikurang gx. Kalau g kurang fx artinya gx kurang fx. Yuk kita selesaikan. Fx adalah 2x plus 3 dikurang. Nah, kalau ada dikurang maka belakang tanda kurang harus pakai kurung. Gx-nya adalah 5 kurang 4x. Yo, buka kurungnya. Berarti 2x tambah 3 ini dikalikan adalah min 5. Min kali min 4x adalah plus 4x. 2x tambah 4x adalah 6x. 3 kurang 5 adalah min 2. Ini adalah f min gx-nya. Ini hasilnya. Nah, untuk domain dan range-nya, karena ini adalah fungsi linear dan tidak ada batasnya, tidak ada batas x antara sekian sampai sekian, maka domain dan range-nya ya sama-sama adalah anggota bilangan real ya. Berarti ini adalah x di mana x anggota bilangan real. Range-nya juga sama, f kurang gx itu adalah y di mana y anggota bilangan real. Nah, kalau lupa lihat lagi video-video Bu Rani selanjutnya. Sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi perkalian. F kali gx. Oke. Nah, ini artinya adalah fx dikali gx. Oke. Nah, fx-nya adalah 2x plus 3, gx-nya adalah 5 min 4x. Oke, tinggal kita kalikan. Kita kalikan ya. Oke. 2x kali 5 adalah 10x. 2x kali min 4x min 8x kuadrat. 3 kali 5 adalah 15. 3 kali min 4x adalah min 12x. Kalau kita selesaikan berarti min 8x kuadrat min 10x min 12x sejenis ya. Jadi ya min 2x plus 15. Ini adalah f kali gx. Ini hasilnya. Nah, untuk domainnya sama, yang namanya bentuk kuadrat berarti x berapapun pasti ada hasilnya. Maka domainnya adalah sama ya. F kali gx adalah x di mana x anggota bilangan real. Oke? Lihat lagi video Bu Rani ya tentang yang bentuk kuadrat. Nah, bagaimana dengan range-nya? Nah, kalau range-nya itu berbeda. Karena yang namanya ini pasti fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat pasti ada nilai optimumnya. Apakah itu maksimum atau minimum? Bisa kita lihat dari koefisien x kuadratnya. Kita lihat koefisien x kuadratnya positif atau negatif? Negatif. Bagus, negatif. Kalau negatif pasti gambarnya terbuka ke bawah. Berarti puncaknya dia adalah nilai maksimum atau minimum kalau yang paling tinggi di sini? Maksimum. Iya, nilai maksimum. Nah, kemarin kita sudah lihat di video Bu Rani sebelumnya, untuk range fungsi kuadrat itu kamu cari nilai puncaknya.
ya, yaitu rumusnya Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Di mana B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat, C itu konstanta. Berarti karena koefisien X kuadrat min 8 itu adalah A, koefisien X berarti min 2 itu B, dan konstanta itu 15 yaitu C. Tinggal kita masukkan. B-nya adalah tadi min 2 dikuadratkan, dikurang 4 kali A-nya min 8, C-nya 15, per min 4 kali A. Oke, A-nya tadi min 8. Maka hasilnya min 2 kuadrat adalah 4. Min 4 kali min 8 kali 15. Min kali min pasti positif. 8 kali 15 itu adalah 120. Dikali 4 adalah 480. Dibagi min kali min positif 32. Maka hasilnya adalah 484 per 32. Oke, boleh kita perkecil sama-sama dibagi 4. Oke. 484 dibagi 4, 121, 32 dibagi 4, 8. Ini hasilnya, puncaknya. Yaitu yang mana? Maksimum atau minimum? Iya, karena A-nya negatif, pasti terbukanya begini. Ini adalah maksimum 121 per 8. Maka range-nya, ya, range-nya adalah F kali G, ya. Ini adalah Y, di mana karena ini paling besar, maka Y-nya yang bawahnya semua, yaitu Y lebih kecil, sama dengan 121 per 8. Ini, di mana Y-nya adalah anggota bilangan real. Jadi kalau maksimum pasti Y-nya lebih kecil sama dengan 121 per 8. Tapi kalau A-nya positif berarti terbuka ke atas, berarti kan nilai puncaknya minimum. Maka range-nya pasti Y lebih besar sama dengan yang nilai minimum. Gitu ya. Oke, satu lagi kita masuk ke operasi pembagian. G per Fx, ini adalah fungsi pembagian. Ini artinya adalah Gx per Fx. Oke. Kalau misalnya F per G berarti Fx per Gx. Nah, nanti kalian coba ya F per G ya. Oke, Gx-nya adalah 5 min 4x. Oke, per Fx-nya 2x plus 3. Ya, ini kita anggap misalnya sebagai Y karena fungsi ya. Oke, bentuknya jadi fungsi rasional. Nah, syarat fungsi rasional kamu bisa lihat di video Bu Rani sebelumnya. Atau Bu Rani ingatkan, kalau fungsi rasional itu syarat domainnya itu adalah penyebut, ya, penyebut tidak sama dengan 0. Oke. Penyebut tidak sama dengan 0. Mana penyebutnya? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Iya, bagus yang bawah. Maka 2x tambah 3 tidak sama dengan 0. 2x tidak sama dengan pindah negatif 3. X tidak sama dengan negatif 3 per 2. Maka domain dari G per Fx itu adalah X, di mana X tidak sama dengan min 3 per 2. X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang range-nya seperti apa? Nah, yuk. Kemarin sudah Bu Rani infokan di video Bu Rani sebelumnya, kalau untuk mencari range berarti kita di sebelah kiri harus X. Kalau untuk mencari domain berarti di sebelah kirinya harus Y. Nah, kita cari dulu. Tadi ini kita ganti lagi ya. Y sama dengan 5 min 4x per 2x plus 3. Nah, karena mencari range maka di sebelah kiri harus si X. Nah, caranya biar di sebelah kiri X, maka ini harus dikali silang. Oke. 2X tambah 3 kali 5. Karena bagi kalau pindah jadi kali. 2X kali Y adalah 2XY. Tambah 3 kali Y adalah plus 3Y. Sama dengan 5 min 4X. Karena di sebelah kiri harus X sama dengan, maka yang ada X itu tetap taruh di sebelah kiri. Ini ada X, variabel X, maka tetap taruh di sini. Ini tidak ada X, berarti pindahkan ke sana. Kalau plus pindah jadi min, oke. Min 3Y. 5 tidak ada X-nya, berarti tetap. Min 4X, ini ada X-nya, pindah ke sana jadi plus 4X. Sehingga di sini kita lihat ada yang sama, yaitu apa? Iya, pasti si X. Kalau X dikeluarkan, berarti ini tinggal 2Y. Ditambah, kalau X dikeluarkan tinggal 4, betul. Sama dengan 5 min 3Y. Nah, karena mencari range harus si X sendiri di sini. 5 min 3Y per 2Y plus 4. Nah, ini menjadi bentuk atau fungsi rasional lagi. Apa tadi syarat fungsi rasional? Iya, penyebut tidak sama dengan 0. Yang bawah itu 2Y plus 4. Tinggal kita tulis. 2Y plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 2Y tidak boleh sama dengan pindah
Iya, negatif 4. Maka Y tidak boleh sama dengan negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Sehingga range-nya G per Fx itu adalah Y, di mana Y tidak boleh sama dengan negatif 2, Y-nya anggota bilangan real. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Nah, sekarang Bu Rani mau memberikan satu PR. Nah, satu PR ini bisa kalian lihat di video yang akan Bu Rani sertakan linknya di deskripsi. Ya, oke, kita lihat. Nah, PR buat kalian, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat kurang 4x, gx sama dengan x kurang 10, tentukan hasil, domain, dan range dari f tambah gx, f kurang gx, g kurang fx, dan f kali gx. Nah, kalau hasil penjumlahan pengurangan adalah bentuk kuadrat dan tidak ada batasnya, berarti seperti tadi, domainnya x anggota bilangan real. Nah, mencari range-nya, kamu tinggal cari nilai maksimum atau minimumnya seperti rumus ini, ya. Nah, kalau ternyata koefisien x kuadratnya adalah positif, berarti terbuka ke atas. Berarti range-nya nanti y lebih besar sama dengan dari nilai puncak ini. Oke? Tapi kalau misalnya koefisien x kuadratnya adalah negatif, berarti terbuka ke bawah. Berarti dapatnya nilai maksimum. Oke, maka range-nya adalah Y lebih kecil sama dengan nilai maksimum dari hasil rumus ini. Oke, nah kalau yang D, oke. Kalau pangkat 3 mungkin kalian sulit, oke Bu Rani ganti ya. Maka yang D coba F per GXD. Sama yang E satu lagi G per Fx. Nah, seperti apa? Kalau di penyebutnya adalah yang bentuk kuadrat, kamu nanti seperti yang E ini kan pasti penyebutnya adalah bentuk kuadrat. Kamu bisa lihat di video Bu Rani yang akan Bu Rani share linknya di deskripsi. Oke, biar kalian lebih paham lagi karena sudah lengkap di video Bu Rani. Oke. Nah, begitulah pembahasan kita tentang domain dan range operasi dua fungsi. Nah, Bu Rani tunggu ya hasilnya. Nah, kalau misalnya ada kesulitan silakan kalian tinggal chat di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kalian ada kesulitan, gampang kok, tinggal lihat video-video Bu Rani yang sudah Bu Rani ketik linknya di deskripsi. Oke, sampai jumpa.